Perkenalkan, nama saya Raden Andika Surya Marsilino dengan kode NIM J3A119170 dari kelas B Praktikum 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi drone dan perkembangannya dari masa ke masa. Teknologi saat ini telah mencapai level yang dikatakan maju dibandingkan tahun ke belakang. Dalam dunia fotografi, apabila kita ingin memotret atau mengambil gambar dari ketinggian, kita perlu memanjat pohon, naik ke atas gedung atau rooftop, dan menyewa helikopter supaya dapat memotret atau mengambil gambar keindahan kota dan alam, sehingga sangat tidak efisien. Penggunaan dan pengembangan teknologi drone ini muncul sejak awal abad ke-19, sebelum Perang Dunia Pertama. Pertama kali di tanggal 22 Agustus 1849, pada saat itu ada pertempuran antara Austria melawan kota Venesia. Australia menguasai mayoritas wilayah Italia, meluncurkan ratusan balon dari kapal Austria Vulcano, dan balon-balon tersebut pun berhasil mengenai target, walaupun beberapa diantaranya justru meleset, berubah arah karena tertiup angin, dan malah meledak di perbatasan Austria dan Italia. Kemudian, pada 8 November 1898, Nikola Tesla, penemu Amerika Serikat keturunan Serbia, mematenkan remote control dan pengendali jarak jauh. Temuannya, remote control ini menjadi dasar ilmu robotik kontemporer. Tesla membuat kapal dan balon yang dikendalikan dari jarak jauh. Berasal dari pertempuran tersebut, pada tahun 1916, sebuah konsep pesawat tanpa awak dibuat dan diberi nama Ariel Target. Namun sepanjang pembuatannya, ternyata alat tersebut tak kunjung diterbangkan. Namun, beberapa waktu kemudian, debut pesawat tanpa awak bernama Hewitt Sperry Automatic Airplane pun diselesai diproduksi, dan pesawat tanpa awak jenis ini yang pertama kali terbang dengan membawa misi bom terbang. Kemudian, teknologi tersebut pun sudah mengusung konsep Unmanned Aerial Vehicle atau UAV, dan dapat dikontrol dari jarak jauh. Penggunaannya untuk meluncurkan torpedo udara atau radar jelajah. Dan pada saat itu, pesawat tanpa awak tersebut pun dikendalikan mengenai giroskop. Sepanjang kiprah Hewitt Automatic Airplane, militer Angkatan Darat Amerika Serikat pun mencoba mengambil alih pengembangannya. Pada tahun 1917, pesawat tersebut akhirnya dikembangkan pada mesin torpedo udara milik militer negeri paman Sam itu, dan pada tahun 1918 debut lanjutkan pesawat tanpa awak tersebut melahirkan generasi selanjutnya yang diberi nama Bung Catering. Setelah itu, pesawat tanpa awak tersebut digunakan untuk peperangan atau pada era Perang Dunia Pertama. Perkembangannya pun lambat laun, bukan hanya dilakukan oleh Amerika saja. Pada tahun 1931, pesawat tanpa awak bernama Fair Queen juga dikembangkan oleh Inggris. Pada tahun 1935, bersamaan dengan lahirnya generasi pesawat tanpa awak bernama DH-82B Queen B, hasil pengembangan Inggris pun menjadi awal mula munculnya sebutan drone. Kemudian pada era Perang Dunia Kedua, drone digunakan untuk alat latihan para tentara untuk menembak target. Militer Jerman dari pemerintahan Nazi juga menggunakan drone sebagai senjata udara UAV sepanjang Perang Dunia Kedua tersebut. Pesawat tanpa awak melakukan misi pengintaian dan penyerangan. Pesawat tanpa awak juga digunakan pemerintah seperti pemadaman kebakaran irigasi, pengawasi pembangunan MRT dari ketinggian, polisi memantau lalu lintas ketinggian. Pesawat tanpa awak juga digunakan swasta seperti media televisi menggunakan drone yang merekam dan memotret gambar di suatu tempat bencana alam yang terlalu bahaya digunakan kamera biasa. Nah, yang pertama, contoh-contoh 5 jenis drone yang itu, pertama ada DJI Phantom Drone, kemudian ada yang kedua ada Parrot Drone, yang ketiga ada Night Eagle Galaxy Visitor 3, kemudian yang keempat ada Walkie Air, yang kelima ada Rear Quadcopter. Nah, dari yang pertama ini, DJI Phantom drone paling populer di kalangan. Mengapa? Karena drone jenis ini termasuk salah satu yang termewah, yang dilengkapi dengan fitur yang banyak dan canggih. Salah satu kelebihan dari DJI Phantom adalah sistem GPS yang terintegrasi di dalamnya, sehingga kita tidak perlu khawatir jika menerbangkan drone ini dengan jarak yang cukup tinggi maupun jauh. Dengan fasilitas GPS tersebut, drone ini bisa dengan mudah dilacak, bahkan bisa dikendalikan secara otomatis di lokasi remote-nya. Kemudian Parrot drone ini mempunyai bentuk yang sangat unik, dikenal dengan Parrot drone, salah satunya dengan menarik drone fotografi jenis ini banyak media control yang bisa digunakan sebagai remote dan menerbangkan drone ini.
Kemudian ada Nine Eagle. Nine Eagle adalah salah satu drone yang bisa didapat dengan harga terjangkau dan relatif murah. Drone ini jelas paling cocok digunakan untuk para pemula karena sangat mudah dan digunakan fitur yang cukup lengkap. Sangat cocok untuk dijadikan sebagai subjek dalam mengenal dan mempelajari drone untuk fotografi. Yang keempat, jenis drone yang satu ini juga menjadi salah satu paling banyak digunakan oleh pecinta aerial photography karena fiturnya yang keren dan selalu update. Salah satu layanan yang bisa dimanfaatkan pada Walker KR adalah GPS. Yang kelima adalah RC Quadcopter. Drone ini juga salah satu yang mudah digunakan dan bisa diperoleh dengan harga terjangkau. Jenis ini juga menjadi salah satu andalan untuk berlatih menggunakan drone karena fleksibilitasnya salah satu yang banyak menjadi didapat dengan harga murah, yaitu Quadcopter X5C, yang mana juga dilengkapi dengan LED warna-warni dan kamera di bawah. Karena pesawat tersebut dari bahan plastik yang fleksibel sehingga tidak mudah patah ataupun pecah saat bertabrakan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.